Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Rwineka dari dietkalori.co.id. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips ya, beberapa yang harus Anda hindari terutama ketika sedang makan sahur untuk mempersiapkan ibadah puasa yang akan Anda jalani sepanjang hari. Jadi ada beberapa jenis makanan, asupan atau minuman yang sangat tidak sangat tidak kita rekomendasikan untuk dikonsumsi atau asupan yang perlu diwaspadai ketika kita makan sahur seperti itu. Nah, yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang terlalu asin. Jadi makanan asin ini akan mengikat cairan dalam tubuh, mengakibatkan kita dehidrasi, cepat merasa haus. Jadi makanan yang tinggi akan garam dengan rasa asin, misalnya makanan-makanan bahkan ikan asin misalnya ya, itu sangat tinggi garamnya, atau makanan-makanan yang mengandung natrium yang tinggi, misalnya kacang-kacangan ya, kacang yang ditambahkan perasa, ada kacang koro, kacang kemasan semacam seperti itu. Terus kemudian makanan kalengan biasanya juga terlalu banyak mengandung mengandung garam. Nah, itu sangat tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi ketika sahur. Kuaci dan sebagainya itu biasanya mengandung garam yang cukup tinggi, sehingga tidak direkomendasikan untuk mengkonsumsi makanan-makanan itu ketika sahur. Sekali lagi, makanan asin ini mengakibatkan tubuh kita ya, diri kita akan terlalu mudah haus. Kemudian yang kedua yaitu makanan-makanan yang mengandung cabai ya, atau merica, pokoknya dengan rasa pedas itu harus dihindari seperti itu. Jadi ini juga akan menyebabkan cepat haus dan juga akan mengganggu sistem pencernaan, mengakibatkan diare, memicu produksi asam lambung ya. Bagi yang punya mah juga akan sangat tidak membuat diri Anda nyaman dalam menjalani puasa Anda di siang hari. Jadi makanan pedas ini harus dihindari. Selanjutnya yaitu minum kopi ya. Minum kopi ini akan membuat karena kadar kafeinnya terlalu tinggi, sehingga akan membuat jantung berdetak lebih kencang dan juga mengakibatkan ya diri kita mudah lemes ya di siang hari. Selain itu ya, kopi juga memicu sistem pencernaan kita, memicu asam lambung ya, sehingga akan menstimulus kerja usus dan sebagainya. Akhirnya buang air besar yang tidak terkontrol ya, bahkan cenderung diare. Kopi ini juga bersifat asam ya, jadi tidak baik untuk penderita mah. Dan juga ya mungkin karena terlalu terbiasa mengkonsumsi kopi di pagi hari ya, biasanya kalau pas nggak lagi puasa di menu sarapan, sehingga mengakibatkan beberapa mungkin di antara kalian yang mengkonsumsi kopi ini saat sahur, dan itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Perut akan terasa begah, akan terasa penuh begitu ya, padahal Anda mungkin belum memenuhi kebutuhan akan gizi, serat dan sebagainya seperti itu. Terus kemudian selanjutnya yang harus dihindari saat sahur adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak yang tinggi. Lemak yang tinggi ini ya, tinggalkan kalori tapi sangat rendah akan serat. Biasanya makanan-makanan yang disajikan dengan cara digoreng, atau makanan-makanan yang mengandung lemak ya, santan yang dipanaskan berulang-ulang ya, itu akan menyebabkan diare, akan menyebabkan Anda mudah lapar ya, dan tidak memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh supaya bisa beraktivitas di siang hari dalam kondisi berpuasa dengan sebaik-baiknya. Jadi makanan yang mengandung lemak yang tinggi itu sebaiknya dihindari saat makan sahur, karena pencernaan akan terganggu, dan juga karena kandungan kalorinya yang cukup tinggi dan kandungan seratnya yang cukup rendah akan menyebabkan tubuh kita merasakan rasa lapar yang lebih cepat. Dan yang terakhir adalah karbohidrat yang terlalu simpel atau karbohidrat sederhana yang melonjakkan kadar gula dalam darah ya,
terutama biasanya gula, jadi minuman manis, misalnya mengkonsumsi teh atau mengkonsumsi susu kental manis dengan tambahan gula, atau mengkonsumsi apapun ya dengan tambahan gula yang cukup banyak kayak salah satu karbohidrat sederhana yang paling mudah dijumpai itu adalah gula. Nah, itu sangat tidak dianjurkan untuk dikonsumsi saat sahur. Untuk cairan sebaiknya mengkonsumsi air putih ya, supaya menjaga tubuh tetap terhidrasi. Nah, itu beberapa tips dari saya seputar yang tidak boleh dilakukan ketika sahur. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe ya bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Rwendika dari dietkalori.co.id.